Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan ke-10 dalam mata kuliah statistika dan probabilitas ini akan dibahas mengenai regresi linear sederhana. Nah, mari kita perhatikan sama-sama apa itu regresi. Jadi definisi dari regresi itu merupakan teknik statistika yang digunakan untuk mempelajari hubungan fungsional dari satu atau beberapa peubah bebas atau peubah yang mempengaruhi terhadap satu peubah bebas atau peubah yang dipengaruhi. Kemudian ada yang dinamakan juga dengan korelasi, yaitu ukuran kekuatan hubungan dua peubah. Jadi dua peubah ini tidak harus memiliki hubungan sebab akibat. Jadi dapat diperhatikan diagram yang ditampilkan pada slide ini. Jadi regresi ini ada dua, ada linear dan non-linear. Jadi untuk yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini itu regresi linear. Kemudian untuk regresi linear ini dibagi menjadi dua. Ada dengan peubah penjelasnya, ada satu saja, itu dinamakan dengan regresi linear sederhana. Dan untuk yang peubah penjelasnya lebih dari satu itu regresi linear berganda. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini akan dibahas yaitu mengenai regresi linear peubah penjelasnya satu atau regresi linear sederhana ini. Nah, jadi ada variabel dalam regresi linear sederhana ini ada dua, yaitu ada variabel bebas atau prediktor, yaitu variabel yang diasumsikan memberikan pengaruh terhadap variasi variabel terikat dan biasanya diplot pada sumbu datar atau sumbu X. Dan variabel terikat atau respon, yaitu variabel yang akan diestimasi biasanya diplot pada sumbu tegak atau sumbu Y. Nah, jadi variabel bebas nih dinamakan juga dengan independent variable. Dan untuk variabel terikat nih dinamakan juga sebagai dependent variable atau respon variable. Jadi dalam regresi linear sederhana ini ada dua model hubungan antar variabel. Yang pertama itu yang bersifat deterministik atau fungsional. Jadi contohnya pada gambar grafik di kanan ini. Misalnya ini merupakan fungsi Y mempunyai nilai fx, di mana misalnya contohnya Y ini mempunyai nilai 3x. Nah, jadi untuk titik-titiknya ini sama, jika ditarik garis lurus maka langsung terhubung antara titik-titiknya ini. Ini untuk model deterministik. Kemudian ada model stokastik atau probabilistik. Nah, jadi pengamatan jatuh secara tepat pada kurva, misalnya berat dengan tinggi, IQ dengan IP, dan lain-lainnya. Nah, jadi titik-titiknya ini tidak jatuh secara tepat pada kurva pada kurva garis lurus ini. Nah, jadi untuk regresi lebih ke model stokastik ini karena untuk regresi linear itu untuk titik-titiknya ini tidak tepat pada kurva garis lurus. Jadi model persamaan regresi linear sederhana memiliki model sebagai berikut ini. Ada B0 yaitu intercept, B1 slope, kemudian ada nilai X, kemudian ada nilai residu atau random error atau random disturbance. Nah, jadi dapat dilihat pada gambar sebelah kanan ini menunjukkan untuk grafik regresi linear secara umum. Nah, jadi ini titik misalnya pada sebuah data menghasilkan titik-titik sebagai berikut ini. Nah, jadi garis regresi linear ini mengambil nilai tengah-tengah antara titik-titik ini. Jadi regresi linear ini berada di antara titik-titik ini, di mana nanti regresi linear ini berfungsi juga sebagai untuk peramalan atau forecasting. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada regresi linear ini memiliki dua variabel, ada dependent variable dan independent variable, atau variabel dependent ini variabel terikat dan independent ini variabel bebasnya. Jadi jika hubungannya tepat, jadi hubungan pada regresi linear ini merupakan hubungan deterministik antara dua variabel linear dan tidak ada komponen acak atau probabilistiknya. Nah, konsep analisis regresi berkaitan dengan menemukan hubungan terbaik antara Y dan X, mengukur kekuatan hubungan itu, dan menggunakan metode yang mungkin memprediksi nilai respon yang diberikan nilai oleh regresor X ini. Jadi dalam regresi linear sederhana ini terdapat salah satu cara untuk mengestimasi nilai konstanta atau dinotasikan dengan beta 0 dan koefisien regresi yang dinotasikan dengan beta 1, yaitu metode kuadrat terkecil, di mana metode ini tepat digunakan untuk data kuantitatif.
Jadi pada metode ini garis regresi akan ditempatkan pada data dalam diagram pencar sedemikian rupa sehingga penyimpangan atau perbedaan positif terhadap titik pencar di atas garis akan mengimbangi penyimpangan negatif titik-titik pencar terletak di bawah garis, sehingga hasil penyimpangan keseluruhan titik-titik terhadap garis adalah 0. Jadi dapat dilihat pada contoh grafik sebelah kanan ini menunjukkan regresi linear sederhana yang menggunakan metode kuadrat terkecil. Sehingga berdasarkan gambar telah ditampilkan pada slide sebelumnya, dapat dirumuskan nilai beta 0 dan beta 1 pada persamaan regresi yaitu sebagai berikut ini. Jadi yang di atas ini merupakan rumus untuk beta 1 dan di bawah ini merupakan rumus untuk beta 0.